Tajwid Surah An-Naba ayat 1. Berikut adalah penjelasan tajwid untuk Surah An-Naba ayat 1. Amma yatasa'alun, Ain. Hukum izhar halki karena huruf Ain adalah salah satu huruf izhar, Hamzah, Ha, Ain, Gain, Ha. Dibaca jelas karena datang sesudah nun mati yang disukunkan dalam bentuk tanwin. Mim tasydid. Hukum gunah musyaddadah karena ada mim yang bertasydid. Mim bertasydid dibaca dengan dengungan, gunah, selama 2 harakat. Huruf ya di sini tidak termasuk dalam hukum khusus tajwid, namun harus diperhatikan makraj dan sifatnya agar dibaca jelas sebagai huruf ya yang pendek, tanpa mendengung atau memanjangkan. Ta. Tidak ada hukum tajwid khusus pada huruf ta ini, namun harus diperhatikan sifat dan makrajnya agar dibaca jelas. Sin. Tidak ada hukum tajwid khusus pada huruf sin ini, tetapi huruf ini perlu diperhatikan agar dibaca dengan jelas dan tidak terlalu mendengung atau memanjangkan. Hamzah wasal. Tidak dibaca karena jatuh di tengah bacaan. Lem biasa. Tidak ada hukum tajwid khusus pada huruf lem ini, namun perlu diperhatikan agar dibaca jelas dan tidak mendengung. Waw met tabii. Hukum met tabii karena terdapat waw sukun yang didahului harakat damah. Dibaca panjang 2 harakat. Nun tanwin. Hukum izhar halki karena tanwin bertemu huruf hamzah. Dibaca jelas tanpa dengungan karena hamzah adalah salah satu huruf izhar. Rangkuman. Dalam ayat ini, terdapat beberapa hukum tajwid penting seperti izhar halki, gunah musyaddadah, dan met tabii. Pahami masing-masing hukum tajwid dan praktikkan dengan baik agar bacaan sesuai dengan kaidah yang benar. Berikut adalah penjelasan hukum tajwid yang penting pada surah An-Naba ayat 1, izhar halki, gunah musyaddadah, dan met tabii. 1. Izhar halki. Definisi, izhar berarti jelas dalam bahasa Arab, dan izhar halki adalah hukum tajwid yang mengharuskan bacaan huruf nun mati atau tanwin dibaca dengan jelas tanpa dengungan ketika bertemu dengan huruf-huruf halki, tenggorokan. Huruf-huruf izhar halki adalah hamzah, ha, ain, ha, gain, ha. Contoh dalam surah An-Naba ayat 1. Pada kata yatasa'alun terdapat tanwin yang bertemu dengan hamzah. Karena hamzah adalah salah satu huruf izhar halki, maka tanwin dibaca dengan jelas tanpa dengungan. 2. Gunah musyaddadah. Definisi, gunah adalah dengungan yang dihasilkan saat mengucapkan huruf mim atau nun yang bertasydid. Gunah musyaddadah berarti bacaan dengan dengungan pada mim atau nun yang bertasydid yang biasanya dibaca dengan panjang 2 harakat. Huruf gunah musyaddadah. Mim bertasydid, nun bertasydid. Contoh dalam surah An-Naba ayat 1. Pada kata amma terdapat mim bertasydid, sehingga mim tersebut dibaca dengan dengungan atau gunah selama 2 harakat. 3. Met tabii. Definisi, met tabii adalah bacaan panjang yang terjadi ketika huruf met, alif, waw, atau ya, datang dalam keadaan sukun dan didahului oleh huruf yang berharakat sesuai. Alif didahului oleh fathah, waw didahului oleh damah, ya didahului oleh kasroh. Met tabii disebut juga met asli karena merupakan bacaan met dasar yang dibaca panjang 2 harakat. Huruf-huruf met tabii. Alif, waw sukun setelah damah, ya sukun setelah kasroh. Contoh dalam surah An-Naba ayat 1. Pada kata, terdapat waw sukun yang didahului oleh damah. Ini adalah contoh met tabii dan dibaca panjang 2 harakat. Kesimpulan, izhar halki, membaca nun mati atau tanwin dengan jelas tanpa dengungan jika bertemu huruf halki seperti pada yatasa'alun. Gunah musyaddadah, mengeluarkan suara dengung selama 2 harakat pada mim atau nun yang bertasydid seperti pada amma. Met tabii, bacaan panjang 2 harakat pada huruf met, alif, waw, atau ya, seperti pada yatasa'alun. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami dan membaca ayat dengan benar sesuai kaidah tajwid.